Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat transportasi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Amin. Kali ini, saya dan rekan-rekan saya di sini akan membawakan podcast transportasi dengan tema integrasi transportasi multimodal. Di sini kita akan berbicara mengenai teori apa saja sih integrasi transportasi itu, dan kita juga akan berdiskusi tentang integrasi transportasi multimoda di wilayah-wilayah yang diketahui atau yang pernah kita temui. Sebelum masuk ke pembahasan materi podcast kita ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang dari kelas Transportasi Darat 3.8 Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Anissa Nurhasana, notar 1901055. Selanjutnya ada rekan Anwar. Silakan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Anwar Muhammad Sidik, notar 1901059 dari kelas Transdar 38. Siap, terima kasih. Selanjutnya rekan kita Anjar. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Anzar Ramadan, notar 19011060, asal dari Transdar 38. Siap, terima kasih. Yang keempat ada Apriya Hanupi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Apriya Hanupi Muribalu, notar 1901061 dari Transdar 3.8. Selanjutnya yaitu rekan kita Bella. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Bella Lestari, notar 1901084 dari kelas Transdar 38. Dan ada yang terakhir rekan kita yaitu Bintang. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Bintang Syabu Mirbat, nomor Taruna 19011086, kelas Transdar 38. Siap, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah perkenalkan diri dengan baik. Langsung masuk ke pembahasan aja nih. Jadi pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu integrasi transportasi. Integrasi transportasi itu apa sih? Menurut KPBI, integrasi transportasi itu apa ya? Terus mungkin jenis-jenisnya apa saja? Dan mungkin contohnya yang pernah kita temui di wilayah kita sendiri apa saja ya? Kata orang-orang, integrasi itu merupakan sebuah kunci mobilitas agar menjadi lebih mudah. Apakah benar begitu? Selanjutnya, mari kita simak pembahasan dari rekan-rekan kita. Jadi yang pertama, materi pertama akan disampaikan kepada rekan saya, Nupi. Kepada rekan saya bisa berkomentar mengenai integrasi tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi moda transportasi, yaitu merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi publik yang menggabungkan dua atau lebih moda transportasi publik dengan tujuan mewujudkan pelayanan transportasi publik yang optimal, atau bisa juga dikatakan sebagai keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya, untuk mencapai tujuan, tentunya perlu fasilitas pendukung atau prasarana yang baik. Jadi, integrasi dari moda transportasi prasarana itu yang dapat dikatakan seperti satu kesatuan, yaitu saling membutuhkan. Fasilitas ini dibutuhkan untuk menghubungkan antar moda dalam transportasinya. Jadi integrasi moda ada banyak jenis, mulai dari transportasi darat, yaitu bus dan kereta api,
transportasi laut, yaitu kapal, dan transportasi udara, yaitu pesawat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Nupi yang telah memberikan penjelasan tentang integrasi moda transportasi. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk integrasi di simpul transportasi. Tentu kita sama-sama tahu transportasi yang terintegrasi bukan hanya dari modanya saja, kan? Pasti ada sistem lain yang mendukung, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Nupi tadi. Jadi mungkin untuk rekan saya selanjutnya, yaitu Bella, bisa dapat melanjutkan penjelasannya. Baik, terima kasih rekan untuk kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan. Jadi selain integrasi moda transportasi yang terintegrasi juga karena keterpaduan dari fasilitas pendukung seperti yang pertama integrasi fisiknya, yaitu misalnya prasarananya. Yang kedua yaitu integrasi sistem informasinya seperti jadwal. Dan yang ketiga yaitu integrasi dari sistem pembayarannya, misalnya etiketing dan tarif. Baik, yang pertama adalah integrasi fisik. Nah, apa itu integrasi fisik? Integrasi fisik merupakan fasilitas berpindah antar moda. Contohnya adalah terdapat stasiun dan shelter bus di dalam bandara. Jadi, dengan adanya stasiun dan shelter bus ini, penumpang dapat mudah untuk berpindah moda dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan terkait informasi sarana dan prasarana transportasi umum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tentang moda transportasi, jadwal, dan rute akan memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, yaitu integrasi sistem pembayaran. Integrasi sistem pembayaran ini ada dua, seperti etiketing dan tarif. Untuk etiketing, pelayanan intramoda dan antarmoda, yaitu dengan sistem pembayaran elektronik. Integrasi dalam sistem pembayaran dengan transaksi non-tunai dapat terwujud dan masyarakat cukup dimudahkan dengan bentuk layanan multiguna, contohnya seperti penggunaan kartu multi-trip yang sudah dapat digunakan untuk moda KRL, komuter lain, dan juga MRT di Jakarta, dan lain-lain. Kemudian untuk tarif, integrasi tarif, masyarakat tidak lagi mengeluarkan ongkos transportasi per moda transportasi, tapi satu tarif untuk lebih dari satu moda angkutan umum. Misalnya, dari Bogor naik KRL ke Jakarta, turun di stasiun Sudirman adalah dengan tarif Rp5.000, kemudian lanjut lagi, naik Transjakarta, bayar lagi Rp3.500. Jadi dengan integrasi tarif ini, penumpang akan mendapatkan biaya yang lebih rendah dari normalnya. Dengan integrasi tarif, dapat menekan biaya yang dikeluarkan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari materi yang disampaikan oleh rekan Bella tersebut, kita sudah mulai memahami tentang macam-macam integrasi fisik yang ada. Selanjutnya yaitu beberapa contoh sistem transportasi massal terintegrasi yang terdapat di wilayah Jabodetabek. Mari kita simak penjelasan dari rekan kita Anwar. Terima kasih rekan untuk kesempatannya. Adapun contoh sistem transportasi massal terintegrasi yaitu di Jabodetabek.
Kementerian Perhubungan mendukung penuh dilakukannya penintegrasi transportasi massal di Jabodetabek. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas antar moda di wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Konsep transportasi adalah konektivitas antar moda. Di Jabodetabek ada kereta rel listrik atau KRL, bus rapid transit atau BRT, mass rapid transit atau MRT, dan kendaraan yang lebih kecil seperti sepeda motor dan lain sebagainya. Konektivitas tersebut bisa dilaksanakan melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD, atau sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal. Adapun upaya-upaya mengintegrasikan transportasi massal di Jabodetabek, yaitu pertama, pencanangan kartu dan aplikasi Jaklingko sebagai pertiketan dan tarif terintegrasi di sejumlah transportasi massal yakni KRL, MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta, dan akan dikembangkan ke moda transportasi lainnya. Kedua, pencanangan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM yang menghubungkan stasiun LRT Jabodetabek dengan stasiun Sudirman. Selanjutnya, yang ketiga, peresmian penataan kawasan stasiun tahap 2 yaitu stasiun Tebet dan Sudirman. Dan keempat, penandatanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek antara PT KAI dan PT MRT Jakarta atau Perseroda. Integrasi merupakan satu hal yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan, khususnya di wilayah perkotaan dan aglomerasi seperti di Jabodetabek. Pertumbuhan jumlah penduduknya yang tinggi tentunya berdampak signifikan terhadap kebutuhan angkutan massal. Dengan adanya integrasi, perpindahan di antara moda transportasi tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara. Berikut ini merupakan contoh transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Transportasi ibu kota siap terintegrasi. Transportasi wilayah seluas 230 km di ibu kota akan terintegrasi dengan transportasi lain, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL. Untuk memudahkan warga mengakses pintu loket, juga akan diberlakukan integrasi satu kartu. Pelaksanaan integrasi ini tentunya bertahap. Pada tahun 2020, pembayaran MRT juga akan terintegrasi dengan busway. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022, pembayaran MRT akan terintegrasi dengan KRL. Untuk itu, penumpang pun akan dapatkan harga tiket paketan atau bundling. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Anwar. Dengan adanya integrasi ini bisa memudahkan segala urusan kita di bidang transportasi ya. Tapi kayaknya masih ada yang kurang ya kalau nggak ada strategi penyelesaiannya. Di sini rekan saya Anjar akan menambahkan mungkin cara supaya kita bisa berintegrasi dengan aman. Silakan rekan Anjar. Baik, terima kasih rekan Nisa. Jadi dalam pewujudan transportasi yang terintegrasi itu membutuhkan strategi penyelesaian untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi yang aman dan juga nyaman. Di antaranya yaitu seperti connectivity, safety, convenience, dan juga attractiveness. Untuk connectivity sendiri atau konektivitas itu contohnya seperti menyediakan rute jalur pejalan kaki dengan batas yang jelas melalui area parkir untuk mendapatkan teduhan yang baik. Berikutnya yang kedua yaitu safety atau dari segi keamanannya seperti crossing dengan kendaraan yang diselesaikan dengan membedakan material dan ketinggian jalur. Kemudian yang ketiga atau convenience atau kemudahan dalam menggunakan transportasi umum seperti yaitu menambahkan fasilitas signage pengarah dengan visibilitas yang baik. Dan yang terakhir yaitu attractiveness atau daya tarik. Seperti menyediakan furniture bench pada jalur pejalan kaki dan juga menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima.
Sekian mungkin dari saya, rekan Nisa. Terima kasih. Terima kasih Anjar, mungkin dengan beberapa penjelasan dari rekan Anjar tadi bisa menambah wawasan kita agar berintegrasi dengan nyaman. Selanjutnya yaitu komentarnya dari rekan kita Bintang bisa ditambahkan. Izin rekan Bintang bisa menambahkan komentarnya. Terima kasih rekan Anissa. Jadi kita sudah terdapat minimal 3 manfaat dari manajemen transportasi yang baik, yaitu pertama, manfaat sosial transportasi. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya pelayanan untuk perorangan atau kelompok, yaitu pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, mendekati jarak, atau memancarkan penduduk. Yang kedua, manfaat politis, yaitu transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana. Yang ketiga, manfaat kewilayahan, memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman terutama yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi serta perangsang pembangunan. Jadi itu menurut saya kembalikan kepada moderator rekan saya Anissa Nurhasana. Terima kasih rekan Bintang. Mungkin itu saja beberapa materi pokok yang kami bahas pada hari ini. Izin untuk rekan-rekan yang lain, ada yang mau menambahkan atau ada komentar, pertanyaan, dipersilakan. Mungkin cukup rekan Nisa. Bisa dikembalikan ke rekan Nisa. Oke, baiklah. Mungkin itu sekian dari kelompok 1. Mungkin beberapa materi tersebut bisa menambah wawasan dan beberapa ilmu untuk teman-teman sekalian untuk tentang integrasi itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian. Banyak kata, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.